Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah tentang kecemasan dalam berkomunikasi. Pemateri dalam kelompok 5 ini terdiri dari Nurul Zaira, itu saya sendiri, Utari Wanda, dan Mardea. Baiklah, langsung saja masuk pada materi pertama, yaitu pengertian kecemasan komunikasi. Menurut Muslimin dalam tahun 2003, kecemasan komunikasi yaitu ketakutan, kekhawatiran yang berupa perasaan negatif yang dirasakan individu dalam melakukan komunikasi, baik dalam situasi komunikasi yang nyata ataupun komunikasi yang akan dilakukan individu dengan orang lain maupun orang banyak. Menurut Hodges dalam 2002 juga mengemukakan bahwa kecemasan berkomunikasi merupakan suatu jenis fobia. Fobia sosial yang ditandai dengan adanya sesuatu pemikiran bahwa dirinya akan dikritik atau dinilai jelek oleh orang lain. Kecemasan komunikasi merupakan pengalaman subjek yang tidak menyenangkan mengenai kekhawatiran atau ketegaan yang berupa perasaan cemas, tegang, dan emosi yang dialami seseorang baik dalam situasi komunikasi bersifat formal maupun yang bersifat informal. Komunikasi dalam kelompok atau individu dengan individu yang ditandai dengan reaksi fisik dan psikologis. Menurut Harjana 2007 juga mengatakan kecemasan komunikasi atau communication 60 ini adalah rasa takut, bingung, dan pikiran kacau, tubuh gemetar, dan rasa demam panggung yang muncul dalam komunikasi dengan orang lain. B. Faktor yang mempengaruhi keefektifan berbicara. 1. Faktor kebahasan yang mempengaruhi keefektifan berbicara. Yang pertama yaitu ketetapan ucapan. Yang kedua, penetapan tekanan nada sendiri dan durasi yang sesuai. Yang ketiga, pilihan kata atau diksi. Dan yang keempat, ketetapan sasaran pembicaraan. 2. Faktor non-kebahasaan yang memengaruhi keefektifan berbicara. Keefektifan berbicara tidak hanya didukung oleh faktor kebahasaan seperti yang sudah diuraikan di atas, tetapi juga ditentukan oleh faktor non-kebahasaan. Bahkan dalam pembicaraan formal, faktor non-kebahasaan ini sangat mempengaruhi keefektifan berbicara. Berikut yang termasuk faktor non-kebahasaan yang mempengaruhi keefektifan berbicara. Yang pertama yaitu sikap pembicara. Seseorang pembicara dituntut memiliki sikap positif ketika berbicara maupun menunjukkan otoritas yang integritas pribadinya, tenang dan bersemangat dalam berbicara. Yang kedua, pandangan mata. Seseorang pembicara dituntut mampu mengarahkan pandangan matanya kepada semua yang hadir agar para pendengar merasa terlihat dalam pembicaraannya. Pembicara harus menghindari pandangan mata yang tidak kondusif, misalnya melihat ke atas, ke samping, atau menunduk. C. Keterbukaan. Seorang pembicara dituntut memiliki sikap terbuka, jujur dalam mengemukakan pendapat, pikiran, perasaan, atau gagasannya, dan bersedia menerima kritikan dan mengubah pendapatnya kalau ternyata memang keliru atau tidak dilandasi argumentasi. Selanjutnya yaitu gerak-gerik dan mimik yang tepat. Seorang pembaca dituntut mampu mengoptimalkan penggunaan gerak-gerik anggota tubuh dan ekspresi wajah untuk mendukung penyampaian gagasan. Untuk itu perlu dihindari penggunaan gerak-gerik yang berlebihan dan bertentangan dengan makna yang digunakan. Selanjutnya, kenyaringan suara. Seorang pembicara dituntut mampu memproduksi suara yang nyaring sesuai dengan tempat, situasi, jumlah pendengar, dan kondisi akustik. Selanjutnya, seorang pembaca dituntut mampu menyampaikan gagasannya dengan lancar. Kelancaran berbicara akan mempermudah pendengar menangkap keutuhan yang disampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Utari Wanda. Selanjutnya saya akan membahas bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah komunikasi pesan nonverbal tanpa kata-kata. Bahasa tubuh merupakan proses pertukaran pikiran dan gagasan di mana pesan yang disampaikan dapat berupa isyarat, ekspresi wajah, pandangan mata, sentuhan, diam, waktu, suara, serta postur dan akan gerakan tubuh. Di sini saya akan membahas beberapa bahasa tubuh yang perlu kita perhatikan ketika sedang berbicara dengan lawan bicara.
Yang pertama, jangan silangkan kaki dan tangan Anda. Kita mungkin sudah sering mendengar bahwa menyilangkan tangan atau kaki dapat menunjukkan bahwa itu adalah sikap tertutup terhadap lawan bicara. Dan ini tidak menciptakan hubungan pembicaraan yang baik. Bukalah selalu posisi tangan dan kaki ketika kita sedang berbicara. Yang kedua, lakukan kontak mata namun bukan menatapnya. Dengan melakukan kontak mata pada lawan bicara, dapat membuat hubungan pembicaraan menjadi lebih baik dan dapat melihat apakah mereka sedang mendengarkan kita atau tidak. Namun juga bukan dengan menatapnya terus-menerus, karena akan membuat lawan bicara kita akan jadi gelisah. Jika Anda tidak terbiasa melakukan kontak mata pada lawan bicara, Anda memang akan merasakan ketidaknyamanan pada saat berbicara pertama kali. Namun lakukan saja terus-menerus dan Anda akan terbiasa suatu saat nanti. Yang ketiga, buatlah jarak antara kedua kaki Anda. Memberi jarak antara kedua kaki atau tidak menempatkan, baik dalam posisi berdiri maupun duduk, menunjukkan bahwa Anda cukup percaya diri dan nyaman dengan posisi Anda. Yang keempat, santaikan bahu Anda. Ketika Anda merasa tegang, Anda akan merasakan juga ketegangan di kedua bahu Anda. Biasanya terlihat dari posisi bahu yang sedikit terangkat, maju ke depan. Cobalah untuk mengendurkan ketegangan dengan menggerakkan bahu Anda dan mengundurkannya kembali ke posisinya, ke belakang atau bersandar. Yang kelima, mengangguk ketika lawan bicara Anda sedang berbicara. Mengangguk menandakan bahwa Anda memang sedang mendengarkan, namun bukan berarti Anda mengangguk berlebihan atau terus-menerus dan dengan cepat, layaknya seperti burung pelatuk, karena Anda akan terlihat seperti dibuat-buat. Yang keenam, jangan membungkuk, duduklah tegak. Membungkuk menandakan bahwa Anda tidak bergairah dan tegak di sini maksudnya adalah tetap dalam koridor santai atau tidak tegang. Selanjutnya, kecemasan dalam berbicara. Kecemasan berbicara adalah suatu pola dari kecemasan yang mempengaruhi komunikasi oral dan kondisi fisiologi seorang saat berinteraksi. Kecemasan berbicara menimbulkan perasaan aprehensif atau keadaan kekhawatiran tentang sesuatu yang buruk akan terjadi saat ia berbicara. Yang pertama, kecemasan karena merasa bersalah atau berdosa. Yang kedua, kecemasan karena akibat melihat dan mengetahui yang mengancam dirinya. Yang ketiga, kecemasan dalam bentuk yang kurang jelas. Apa yang dilihat tidak seimbang, bahkan yang ditakuti itu hal atau benda yang tidak berbahaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri pembicara yang ideal. Yang pertama, memilih topik yang tepat. Pembicara yang baik selalu dapat memilih materi atau topik pembicaraan yang menarik, aktual, dan bermanfaat bagi para pendengarnya. Juga selalu mempertimbangkan minat, kemampuan, dan kebutuhan pendengarnya. Yang kedua, menguasai materi. Pembicara yang baik selalu berusaha mempelajari, memahami, menghayati, dan menguasai materi yang akan disampaikannya. Yang ketiga, memahami latar belakang pendengar. Sebelum pembicaraan berlangsung, pembicara yang baik berusaha mengumpulkan informasi tentang pendengarnya. Yang keempat, mengetahui situasi. Mengidentifikasi mengenai ruangan, waktu, peralatan penunjang berbicara, dan suasana. Selanjutnya, yang kelima, tujuan jelas. Pembicara yang baik dapat merumuskan tujuan pembicaraannya yang tegas, jelas, dan gambling. Selanjutnya, kontak dengan pendengar. Pembicara berusaha memahami reaksi emosi dan perasaan mereka, berusaha mengadakan kontak batin dengan pendengarnya melalui pandangan mata, perhatian, anggukan, ataupun senyuman. Terus, kemampuan linguistiknya tinggi. Pembicara dapat memilih dan menggunakan kata, ungkapan, dan kalimat yang tepat untuk menggambarkan jalan pikirannya. Dapat menyajikan materi dalam bahasa yang efektif, sederhana, dan mudah dipahami. Selanjutnya, menguasai pendengar. Pembicara yang baik harus pandai menarik perhatian pendengarnya, dapat mengarahkan dan menggerakkan pendengarnya ke arah pembicaraannya. Terus, memanfaatkan alat bantu. Lalu, penampilannya meyakinkan, dan yang terakhir, berencana. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.